Nah makanya kan di podcast Beyond Education ini kita banyak memberikan tips-tipsnya gitu. Bagaimana kita sebagai orang tua dapat memperlakukan anak itu dengan baik. Karena anak kalau kita tidak tahu nih ilmunya, cara mendekati mereka, yang ada malahan menimbulkan masalah baru gitu. Konfliknya. Gitu. Konflik. Nah di sini kalau saya bisa jawab dari pertanyaan yang tadi ya sangat berpengaruh. Karena tidak ada yang lebih peduli pada kesuksesan anak-anak kita selain orang tuanya sendiri. Berarti wajib orang tua itu memberikan motivasi tapi dengan hubungan yang begitu dekat dengan anak gitu. Pasti itu awalnya. Di awal seperti itu. Di awal seperti itu. Setelah dekat terus apa ya? Nah setelah dekat kita harus mencari tahu nih apa yang menjadi potensi anak kita. Oh, biar motivasinya pas gitu ya? Iya. Oh iya benar. Jangan kita memberikan motivasi anak, tetapi kita memiliki agenda yang lain gitu. Nggak nyambung mana? Nggak nyambung. Kita menginginkan anak kita memenuhi ambisi yang kita miliki. Nah di sini kan akhirnya yang saya takutkan anak kita yang jadi bingung. Ini yang menjalani kehidupan saya itu siapa sih gitu? Kan kita sebagai orang tua harus sadar gitu. Kita sebagai orang tua hanya diberikan tugas oleh Tuhan itu mendampingi anak saja, sampai anak kita dapat menjemput kesuksesannya. Bukan kita malah menginginkan anak kita memenuhi maunya kita gitu. Kita misalnya nih ingin anak kita sukses, tapi dengan cara kita, bukan cara anak. Dan akhirnya kan anak kita bingung gitu. Perasaan potensi saya bukan di sini loh. Iya. Kok malah saya dipaksa harus melakukan hal yang diinginkan oleh orang tua gitu. Iya, banyak yang kayak anaknya itu suka seni, suka apa gitu kan. Tapi diarahkan sama orang tua itu dimotivasi untuk jadi dokter. Iya. Dengan ujung-ujungnya dokter itu katanya banyak uang. Iya, paling arahnya ke situ sih. Sukses itu diukur kayak gitu. Benar. Kita tidak mengajarkan anak itu untuk berproses dalam mencapai kesuksesannya. Uang itu kan dan materi itu hanya sekedar hasil ya, bonus gitu dari apa yang kita persembahkan gitu bagi masyarakat. Nah, tetapi kalau kita di sini tidak menyadari, malah kita lebih fokus kepada anak hanya agar anak mengejar hasilnya saja. Nah, seharusnya kita sebagai orang tua mau mendampingi prosesnya. Apa nih yang menjadi potensi anak kita? Agar ketika anak kita memaksimalkan potensi yang mereka miliki, itulah yang akan mereka bisa jemput kesuksesannya. Sesuai potensi udah. Sesuai dengan potensi. Nah, kita sebagai orang tua ini harus mencari tahu apa nih potensi yang anak-anak kita miliki. Di bidang apa yang anak kita ini dapat berprestasi. Nah, kita harus cari tahu dulu. Sebelum kita menginginkan anak kita sukses dalam hal materi. Jadi jangan dibalik gitu. Materi duluan. Materi duluan. Terus kita paksa anak biar ke situ cari bidang apa yang dapat meraih materi yang banyak. Akhirnya anak kita jadi pusing sendiri gitu. Ini perasaan gue gak suka nih jadi dokter. Kenapa gue dipaksa jadi dokter? Iya, dan kenapa gue sekarang jadi dokter? Iya, apalagi ya. sampai ini ya, anak itu menekuni profesi yang orang tuanya inginkan, padahal itu bukan yang anaknya inginkan. Iya, bayangin kejadian seperti itu. Kan sekarang banyak nih kejadian gitu ya, dokter-dokter yang tidak dapat memberikan yang terbaik kepada pasiennya. Malpraktek. Kalau menurut Agung itu disebabkan oleh apa, Agung? Kebanyakan ya. Mungkin dokternya itu memang nggak mau gitu sebenarnya dia untuk jadi dokter gitu. Jadi yang dikejar dia materinya aja. Iya. Ya, seperti itu. Dia tidak memiliki
kepedulian yang tinggi gitu kepada pasiennya. Dia kalau memiliki kepedulian yang tinggi sama pasiennya, dia tidak akan memikirkan berapa banyak uang yang dia dapatkan dari pasiennya. Yang dia pikirkan kesehatan pasiennya dulu. Kalau dia passion di situ. Kalau dia passion di situ. Nah di sini kan pentingnya gitu, orang tuh menyadari, cari tahu nih potensi anak kita tuh di bidang apa, passionnya di mana. Nah akhirnya kita meminta anak untuk menekuninya, diperkenalkan biasanya dengan potensinya. Oh potensi kamu tuh nanti seperti ini loh. Iya benar. Nah di sini kan akhirnya ketika kita memotivasi anak, kita memotivasi anak ke arah yang benar gitu. Iya bukan salah jalan. Iya. Nah, jadi di sini pentingnya kita sebagai orang tua harus mencari tahu terlebih dahulu apa nih potensi anak kita. Nah, setelah itu ketika kita mengetahui, kita bilang ke anak kita, nah, apa nih impian terbesar kamu? Dengan potensi yang kamu miliki seperti ini, apa yang menjadi impian terbesar kamu? Akhirnya kan anak dapat mengemukakan gitu apa yang menjadi impiannya mereka, karena mereka sudah tahu potensinya apa, tinggal dikaitkan saja gitu dengan impian yang mereka miliki. Bukan impian yang kita miliki. bukan karena kadang orang tua karena saking berambisinya ingin anak sukses, akhirnya kita menghalalkan segala cara gitu. Nah, kita harus kasih tahu anak, nah orang sukses itu perlu proses loh. Orang sukses itu pasti akan mengalami jatuh bangun di dalam kehidupannya. Tetapi yang kamu harus pikirkan, bagaimana kamu bisa bangkit dari kegagalan yang kamu miliki. Karena setiap orang berproses itu pasti mengalami kegagalan. Malah lebih harus dikuatkan di mental itu ya Pak. Benar. Nah di sinilah pentingnya gitu, kita memotivasi anak gitu. Jadi ketika misalnya anak gagal nih, ketika mereka berproses, terus orang tua malah berdiam diri, atau orang tua malah nyalain anak. Kamu nih kurang kerja keras, kamu nih kurang semangat, buang-buang duit bapak. Iya, wah itu lebih parah lagi. Kamu memang nggak berbakat, waduh. Nah akhirnya kan anak jadinya down gitu. Mereka bukan bisa segera bangkit dari kegagalannya, tetapi malah mereka terpuruk terus di situ gitu. Akibat kita sebagai orang tua tidak memiliki andil gitu untuk memotivasi anak. Kita jangan sampai nih ketika anak mengalami kegagalan, terus kita tidak berusaha sama sekali gitu untuk membangkitkan semangat mereka. Seharusnya di sinilah peran orang tua yang anak-anak kita tuh tunggu gitu. Bukan kita malah berdiam diri terus berharap anak baik-baik saja. Anak malah hancur-hancuran. Iya, benar. Di sini kita harus lebih tunjukkan kepada anak. Nah, dalam keadaan apapun, ayah sama ibu pasti selalu ada di samping kamu. Nah, disitulah peran orang tua yang sebenarnya, yang anak-anaknya merindukan. Jadi ternyata peran motivasi itu sangat penting bagi kesuksesan anak ya. Pasti. Karena anak itu nggak hidup cuma sekali doang, nggak hidup cuma sehari doang, selamanya panjang. Benar. Oke, terima kasih Pak Doni. Dan mudah-mudahan semuanya anak-anak di Indonesia ini bisa termotivasi oleh orang tuanya ya. Karena kalau Agung jujur sih Pak, kalau jujur Bapak Agung atau Ibu Agung memang memotivasi Agung itu secara keras gitu. Jadi pendidikan keras di sini memang memerintahkan gitu. Proses bahwa motivasinya itu adalah sebuah pecutan gitu. Nah itu memang gaya yang orang tua zaman dulu sering lakukannya. Sama orang tua saya juga seperti itu. Cuman yang saya lihat tidak setiap anak mau diperlakukan seperti itu. Ada anak yang bisa diperlakukan seperti itu, ada juga yang tidak. Nah ini masalahnya kalau anak kita tidak bisa diperlakukan seperti itu dan mengakibatkan hubungan kita dengan anak akhirnya menjadi jauh. Yang ada anak-anak
tidak sama sekali termotivasi orang tuanya. Iya benar. Di sini makanya kita sebagai orang tua harus smart gitu. Kita melihat bagaimana nih karakter setiap anak-anak miliki. Baik, terima kasih Pak Doni. Ya, dan sama-sama. jangan lupa kalau misalnya ada yang ditanyakan silahkan langsung saja dikirimkan lewat email juga bisa. Lihat di kolom deskripsi di bawah sini ada Telegram, ada WA juga, ada juga email juga. Silahkan langsung ditanyakan saja dan tonton terus Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa.